Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020. Saya Pendeta Stefanus Lim siap untuk mengunjungi Ibu Bapak, Saudara-saudari secara online dalam acara Kalam Kuliah Alkitab Malam. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, tema Kalam saat ini menarik banget nih. Sebuah judul lagu yaitu How Great Thou Art. Betapa ajaib, betapa besar karya-karyamu Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku, dari tema How Great Thou Art, kita jadi ingat sebuah lagu yang sering kita nyanyikan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Nah, lagu ini sudah kita temukan terjemahan dalam bahasa Banyumasan. Lalu nanti kita juga akan nyanyi pakai terjemahan bahasa Jawa Tengah, yaitu bahasa Kerama Inggil, bahasa Jogja Solo, gitu ya. Ayo kita nyanyi. Saya siapkan alat musik ukulele. Kita nyanyi pakai bahasa Banyumasan lebih dahulu. Angger nyong delang lintang pating gerlok lan krungu bledek pating jeleger Gustine nyong mengen kemlengeren deleng pagar panjenengan
Mari kita buka kalam ini dengan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami boleh mengikuti acara kuliah Alkitab malam. Ajari kami membuka hati untuk firman-Mu, ajari kami untuk dengar-dengaran akan sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu. Biarlah kami boleh merenungkan apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami siap sedia diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba doakan setiap anak-Mu yang mengikuti dari rumah kami masing-masing, agar kami bertemu dengan kebenaran firman-Mu dan kami diteguhkan dalam iman. Kami kuat setia menjadi anak Tuhan dalam keadaan apapun. Kami siap memuji-muji kebesaran-Mu Bapa. Engkau Allah yang ajaib. Kepadamu Tuhan Yesus kami datang berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, bacaan untuk kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini dipilihkan dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 22 dan ayat 23. Sekali lagi, Mazmur 31 ayat 22 dan ayat 23. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari ikut baca bareng-bareng saya ya. Dari rumah kita ikut membaca pelan-pelan bareng-bareng begini. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, barangkali di awal kalam ini kita bertanya-tanya, Pak Pendeta Stefanus, lagu yang tadi kita nyanyikan bareng, How Great Thou Art, itu yang menciptakan siapa? Dan bagaimana kisah ceritanya? Ayo kita berkenalan lebih dahulu dengan seorang pendeta muda. Namanya Karl Boberg. Lengkapnya Karl Gustav Boberg. Lahir sebagai seorang hamba Tuhan yang dikaruniai dengan talenta untuk menulis dan membuat puisi, tepatnya di negara Swedia. Tanggal 16 Agustus 1859 dan meninggal bulan Januari tanggal 17 tahun 1940. Karl Gustav Boberg, sungguh karya yang sangat dikenal adalah sebuah puisi dalam bahasa Swedia dengan judul puisinya O Stor God atau O Great God atau Allah yang begitu besar. Yang kemudian daripadanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi sebuah lagu How Great Thou Art. Ibu bapak, saudaraku, kisahnya kita mau dalami seperti ini. Bila kita membuka buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 64, kita temukan judul lagu ini Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dalam buku nyanyian bahasa Inggris disebutkan judul lagunya How Great Thou Art. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kisahnya diawali tahun 1885. Waktu itu Karl Gustav Boberg umurnya baru 26 tahun sudah jadi pendeta. Dan ia menulis sebuah puisi dalam bahasa Swedia, O Stor God, Allah yang Maha Besar. Nah, pendeta Karl Gustav Boberg ini waktu itu sedang berjalan pulang dari gereja, mau pulang ke rumah.
Tapi ternyata tiba-tiba di tengah jalan ia terperangkap hujan badai yang dahsyat. Menakutkan hujan badai itu. Bukan cuma curah hujannya yang deras, tapi terdengar suara petir halilintar yang menyambar-nyambar. Nah, setelah badai reda, yang membuat rasa ini jadi takjub, tiba-tiba mentari matahari itu bersinar cerah kembali. Bahkan setelah badai itu lewat, terdengar kembali kicau burung-burung bernyanyi di atas pohon. Pendeta Carl Gustav Bober ini hatinya hati seorang yang memang sangat menekuni dunia sastra. Jadi segera ia menggoreskan dengan pena tentang peristiwa yang baru saja dia alami. Langsung Pendeta Carl Gustav Bober menemukan ilham, menemukan ide gagasan. Aku mau tuliskan peristiwa hari ini lewat puisi. Dan aku mau ceritakan betapa kebesaran Tuhan di alam semesta itu ajaib. Betapa keindahan alam itu dahsyat yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, waktu Pendeta Carl Gustav Bober menulis puisi ini, sama sekali dia tidak pernah berpikir puisinya itu akan menjadi sebuah lagu hymn. Bahkan beberapa tahun kemudian dia sangat terkejut ketika puisinya itu dijadikan syair dari sebuah melodi nyanyian tradisional Swedia. Ibu bapak, saudaraku, tahun 1920, seorang misionaris, seorang penginjil berasal dari Inggris, namanya Stuart Hiner, dan istrinya sedang berada di negara Polandia. Ketika itu mereka mendengar puisi Carl Gustav Bober dibawakan dalam bahasa Rusia dan menggunakan nyanyian melodi Swedia itu. Nah, terinspirasi dari hal tersebut, Stuart Hiner mencoba menulis dalam versi bahasa Inggris dari puisi tersebut, lalu menyesuaikan dengan melodi Swedia itu dan dinyanyikan, dan itulah yang sekarang kita kenal dengan nyanyian How Great Thou Art. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kalau kita mendalami nyanyian How Great Thou Art, itu ada 4 bait syair yang ditulis oleh Stuart Hiner. Pada 3 bait pertama, ia melukiskan situasi tempat ia melakukan pelayanan di pegunungan Karpatian di mana bunyi guruh riuh terdengar jelas. Tetapi ia juga mengagumi keindahan pegunungan dan hutan serta kicauan burung di alam bebas dalam syair tersebut. Sedangkan pada bait yang keempat tercipta setelah ia kembali ke Inggris, di mana ia tetap dengan konsisten mau menceritakan keagungan kebesaran Tuhan itu sangat menarik dalam hidup ini. Ibu bapak, saudaraku, lagu ini kemudian makin menjadi terkenal di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, dan yang mempopulerkannya adalah seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Billy Graham. Melalui pelayanan-pelayanan misi penginjilannya di seluruh dunia, ia terus mempopulerkan lagu How Great Thou Art. Kemudian juga banyak penyanyi terkenal membawakan lagu ini dalam album-album rohani mereka, seperti Elvis Presley dan beberapa penyanyi besar lainnya. Jadi, tema yang menarik, How Great Thou Art, mau bicara tentang bagaimana karya Allah itu sangat-sangat menarik dan sungguh-sungguh mengagumkan. Ibu bapak, apa yang dikatakan pemazmur lewat peristiwa ini? Ayo, saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya bareng-bareng mendalami bacaan Mazmur 31 ayat 22 dan 23. Kita baca bareng-bareng yuk. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ibu bapak, saudaraku, pada ayat yang ke-22,
Pemazmur mau mengajak kita semua berani mengatakan terpujilah Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan dipuja. Sebab kasih setia Tuhan itu ditujukan dengan cara yang ajaib. Kapan? Pada waktu aku mengalami kesesakan. Sampai di bagian ini dulu kita mau mencoba membawa dalam situasi sekarang. Di tengah-tengah kondisi keadaan pandemi virus COVID-19, rasa-rasanya hidup kita mengalami waktu-waktu kesesakan. Masih bisakah saudara dan saya mengatakan seperti pemazmur, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau terus mengasihi dengan setia kepada hidupku dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kalau sampai malam ini kita masih umur panjang, itu karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita masih dijagai Tuhan sehat seperti hari ini, sungguh kita mesti mengatakan terpujilah Engkau Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, secara teori mestinya kita mengatakan begitu. Tetapi pemazmur mengatakan dalam praktek, waktu aku menjalani hari-hari yang penuh kesesakan, apa yang muncul dalam perasaan hatiku? Ayat 23, dengan sangat jujur pemazmur menulis dan bersaksi, aku menyangka dalam kebingunganku. Aku pernah bingung waktu mengalami kesesakan. Apa yang aku bingungkan? Apakah aku telah terbuang dari hadapan mata Tuhan? Betulkah aku sedang tersisih, tersingkir? Aku sudah tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan. Aku sempat mengalami kebingungan seperti ini. Tapi pemazmur kemudian sadar banget. Pemazmur memahami banget. Ternyata sesungguhnya Tuhan mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepada Tuhan minta tolong. Ternyata Tuhan itu tetap mendengar suara teriakanku minta tolong. Tuhan mendengar isi jeritan hati permohonan-permohonanku. Ibu bapak, saudaraku, saat-saat seperti ini, saya jadi teringat pergumulan secara khusus untuk anggota jemaat yang sudah lanjut umur. Apa yang kita boleh temukan, saudaraku? Sebentar lagi GKI Marta Gereja akan mengadakan kebaktian di gedung gereja. Tepatnya jika Tuhan berkenan nanti tanggal 2 Agustus, hari Minggu. Gereja kita mengadakan ibadah hanya 2 kali tiap hari Minggu, yaitu Minggu pagi jam 9 dan Minggu sore jam 5. Bapak Ibu, tahukah kita bagaimana seperti halnya peraturan-peraturan protokol kesehatan mengatakan bahwa ada batasan umur bagi oma-opa yang umurnya sudah di atas 65 tahun supaya sementara waktu tidak usah ikut datang di gedung gereja. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita di tempat di mana kita ini memiliki umur 65 tahun ke atas, rasa-rasanya larangan ikut ke gedung gereja itu membuat hati ini bertanya-tanya, apakah aku tidak diperhatikan oleh Tuhan? Padahal kita boleh melihat dengan jelas bagaimana warga usia 65 tahun ke atas memang diharapkan tidak datang di gedung gereja karena usia warga senior itu rentan terpapar atau tertular karena imunitas daya tahan tubuh lansia itu cenderung menurun. Ditambah lagi, tambah tua, seringkali kita memiliki faktor penyakit degeneratif, faktor sakit di hari tua yang itu seringkali berjalan seiring dengan umur kita.
Ibu bapak, saudara yang terkasih, satu pertanyaan. Warga senior, ketika kita menjadi warga usia lanjut, apakah kita merasa kecewa, sedih? Benar, mungkin hati kita sedih. Tapi hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengatakan, justru dengan adanya ketentuan seperti ini, mari kita berani berkata, aku bersyukur sebagai warga senior, warga usia lanjut, ternyata aku sangat diperhatikan. Aku dijagai supaya tidak kena sakit. Aku sedang diselamatkan. Apalagi dalam zaman kemurahan seperti ini, firman Tuhan dan ibadah simbolik, bukankah kita bisa ikuti dari rumah secara online? Tinggal pilih jamnya, tinggal pilih waktunya. Kapanpun kita bisa menikmati ibadah online dengan penuh sukacita, bukan? Jadi, lewat acara kalam malam ini, saya mau mengatakan pada oma, opa, kakek, nenek, engkong, emak, tetap semangat ya. Hidup masih panjang. Hidup itu terlalu indah untuk tidak dinikmati. Kita mesti berani berkata seperti seorang hamba Tuhan menuliskan, how great thou art. Betapa besar, betapa ajaib kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ibu bapak, saudaraku, sekarang saya ingin mengajak kita menyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggris, dan nanti kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the world I have set made. I see the stars, I hear the rolling thunder. I call throughout the universe display. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bumi gurih indah, ya Tuhanku, aku putus aku heranku melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu,
Bersyukur kami Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama mendalami firman-Mu. Untuk kami terus boleh melewati hari-hari hidup ini dengan memuji-muji Engkau Tuhan. Kalau kami masih bisa bertahan menghadapi masa-masa pandemi seperti ini, betapa Engkau sungguh sedang mengasihi kami Bapa di sorga. Malam ini hamba doakan semua anak-Mu, baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia. Kami akan terus mengenang kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup ini. Hamba doakan secara khusus anak-anak-Mu yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan jagai kehidupan anak-anak-Mu tetap sehat, tetap kuat, tetap beriman teguh dalam segala keadaan. Bapa di sorga, dalam doa penutup ini kami ingin mendoakan persiapan gereja Tuhan di GKI Marta Direja maupun gereja-gereja lain yang akan segera mengadakan kebaktian kembali di dalam gedung gereja. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan pelaksanaan ibadah di gedung gereja hari Minggu tanggal 2 Agustus, Minggu pagi jam 9 maupun Minggu sore jam 5. Boleh dipersiapkan Tuhan mendatangkan berkat bagi siapapun yang dapat berangkat untuk penuh sukacita, bertemu di dalam sukacita, beribadah di dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa, kami sangat senang dalam acara Kawal malam ini. Firman-Mu akan kami pegang teguh supaya jiwa kami terus memuji-muji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Keluarga kami baik yang tinggal di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, Tuhan lindungi seisi keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami siap, setia mengiring Tuhan, ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah kami semua berani berkata, maka jiwaku memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.